Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih yang saya hormati. Salam takdim, Bang Amir dan Babe Ridwan, Saidi dan juga moderator Bang Niko. Posisi saya di sini sebagai nasabah haji, karena saya insya Allah di tahun 2022 akan sudah dapat posisi. Harusnya 2021 harusnya, tapi gara-gara kurang ajar ya pemerintahan. Jadi memang luar biasa. Jadi saya punya hak, ya punya hak untuk menyampaikan kegundahan, kekecewaan, kemarahan saya terhadap pengelola atau pemerintah saat ini, gitu ya. Ini nggak main-main, ya nggak main-main. Kalau tadi Bang Amir pembukanya lebih ke arah makro, gitu ya. Kalau saya terus terang saja, saya kecewa, gitu ya. Apa bedanya di 2020 dan 2021 terkait dengan pembatalan haji? 2020 itu jelas dari Arab Saudinya menyatakan tidak menerima haji dari luar, clear. Dan kita nggak bisa juga memaksa. Tapi di 2021 nggak kayak gitu. 2021 pemerintah Arab Saudi itu belum mengumumkan. Tapi dengan gagah berani si pemerintah kita melalui Kementerian Agama ini vulgar sekali, berani bener, secara gagah berani menyampaikan, mengumumkan bahwasannya di tahun 2021 tidak ada yang namanya pelanggaran haji. Ini bukan main sakit hati. Kita ngelihat bukan yang kawan-kawan di nasabah calon haji yang punya NH plus ya, atau yang secara haji khusus, tapi bagaimana yang reguler, yang mereka hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun itu nampung dari keringatnya yang tidak seberapa, ya. Ini yang kita pikirkan. Dan anggota saya di Aspek Indonesia juga banyak calon-calon haji yang kemudian kecewa. Kawan-kawan buruh juga banyak yang sudah harus melaksanakan haji di tahun 2021, malah di tahun 2020. Artinya saya ingin menyampaikan sebagai juga yang keempat adalah posisi saya rakyat Indonesia yang punya hak secara konstitusi Undang-Undang Dasar 45 menyampaikan bahwa saya tadi sampaikan Bang Amir bahwasanya Undang-Undang Dasar kita jelas pasal 29. Ini negara ini mau kemana arahnya? Kalau mereka menyatakan ini demi keselamatan, sejak kapan? Keselamatan itu bisa diatur, kan ada protokol kesehatan. Bicara vaksin bisa kita negosiasikan, ya. Atau saya itu dugaan-dugaan saya. Banyak di luar sana para pengamat politik menyampaikan jangan-jangan ini ada hubungan dengan HRS dan lain segala macam. Bisa jadi ini dugaan saya saja. Pemerintah mau melobi takut, khawatir kenapa? Khawatir ketika lobby itu, ini dugaan saya. Kemudian pemerintah Arab Saudi menyodorkan, ya udah gua kasih kuota, lu bebasin HRS. Ini dugaan saya. Ini dugaan saya nih. Lo ya bisa saja, ini kan namanya analisis. Saya kira, nah supaya tidak ada analisis yang liar, saya kira, makanya pemerintah harus membuktikan apakah betul-betul pembatalan haji itu betul-betul murni, tidak ada politis, tidak ada niat yang tadi sampaikan Bang Amir terkait dengan sepertinya ada dugaan untuk menghanguskan atau juga melenyapkan ya soal peribadatan ini. Saya kira supaya untuk seperti itu pemerintah yang pertama jangan Pak Anggito itu sebagai direktur haji, kalau direktur penyelenggara haji BPKH ini menyampaikan aman, jangan hanya bilang aman saja, tapi sampaikan secara audit. Audit seperti di BPJS Ketenagakerjaan, ketika dana buruhnya disimpan di sana, dia tiap bulan dapat tuh laporan tertulis, tiap tahun malah direkam. Artinya jelas kemana uang yang kita simpan, gitu ya, yang kita tabungkan untuk haji. Nah ini nggak pernah ada di haji. Artinya audit harus dilaksanakan. Ini agama tidak. Siapa yang mengaudit? Auditor independen. Ya, jangan pemerintah yang nunjuk, sama aja itu setali tiga uang, kita bisa menduga ada permainan. Tapi auditor independen. Dan sampaikan kalau memang katanya itu ada 30% kealokasikan kesian, 70% ke bank syariah. Kalau yang saya tahu, kalau saya tracking gitu ya, dan saya juga komunikasi sama kawan-kawan yang ahli perbankan, dan Aspek Indonesia ada kawan-kawan perbankan, ke 70% itu kebanyakan bank-bank syariah Indonesia juga dalam kondisi bermasalah loh. Nah ini juga kita kan was-was juga. Nah lagi-lagi masyarakat ini sederhana kok ya, sederhana. Satu, jujurlah ya, jujurlah kepada rakyat, kepada seluruh masyarakat Indonesia ini bukan hanya bicara tentang agama Islam loh, bukan. Tapi ini hak rakyat, kewajiban negara terhadap rakyat atas Undang-Undang Dasar tadi.
Ini nih hati-hati ketika melanggar itu. Kenapa? Makanya saya dukung Bang Gali Pitung lah ya. Kemarin kan sudah, ini butuh keberanian yang luar biasa bagi beliau untuk gugat Pak Jokowi loh. Udah berapa kali di penjara Bang Enti Bang? Baru satu ya, mudah-mudahan udah ya cukup lah ya. Karena kita butuh orang kayak gitu. Tukar Pak Jokowinya di penjara. Ya kita butuh orang kayak gini ya. Nah, inilah yang kita sampaikan, dan saya berharap semua elemen masyarakat, entah itu baik itu sendiri-sendiri, berkelompok, para pimpinan atau pengusaha apapun itu, bersuaralah tentang ini. Kalau kita tidak bersuara, ini akan terus akan ditutup gitu loh. Kalau kita diam saja ini akan terus lanjut ya. Tapi kalau kita nih, contoh katanya kan ini baru draft nih kata si Ibu Menku tentang sembako PPN. Kemudian pendidikan juga. Kalau kita nggak suarain terus, akan kejadian di barang, dibungkus di barang. Tapi kita harus suara. Emang resikonya ya tadi ya para buzzer, kemudian para ya mohon maaf saja yang buzzer rupiah lah ini ya yang kurang ajar. Ini nggak apa-apa lah kalau menurut saya, insya Allah ya. Sepanjang kita menyampaikan kebenaran, keadilan dan data, saya kira tidak ada persoalan. Kecuali kita membuat fitnah ya. Giliran kita yang bikin fitnah, kita langsung ditangkap. Giliran mereka fitnah berkali-kali nggak pernah ditangkap ya. Itu beda lah, beda kata pembina maksudnya. Jadi kawan-kawan dan semua seluruh Indonesia, saya berharap penuh ya. Kalau Bang Miko tadi berkeluh kesah pada saya begitu banyak Kak, ini isu luar biasa, kita energi kita terkuras. Yang sini belum selesai, sini muncul. Yang 75 orang KPK belum selesai, ini muncul lagi dana haji belum selesai, muncul lagi sembako PPN belum selesai, nanti apa lagi? Ini seperti ada pengkondisian. Ini seperti ada pengkondisian. Kalau kita cermat ini, kita harus pilah-pilah, harus cerdas, cermat, cerdik. Kita harus pilah-pilah isu yang sekira-kiranya besar ya. Kita harus main itu, kita harus kritik itu. Tapi yang kecil-kecil kita tinggalin aja lah. Ya kalau kita misalnya misalnya salah satu contoh kemarin Bu Fahira kan sudah melaporkan ke polisi itu ya tentang Pak Anies Baswedan yang di Joker itu kan, sampai sekarang oleh Ade Armando kan nggak pernah diproses. Kita biarkan saja itu di situ Bu Fahira. Tapi yang lainnya yang sekira-kiranya menyangkut hajat itu kurang banyak, kita harus wajib untuk bersuara. BUMN rugi misalnya. Jangan diam. Kalau kita diam, udah selesai, kita akan mendapatkan. Jadi kalaupun ajab Tuhan yang Maha Kuasa itu turun, pun kita yang diam pun akan kena. Kita yang beriman pun akan kena. Tapi kalaupun kita kena, kita sudah bersuara, paling kita sahid lah insya Allah. Kita udah bersuara, kita udah berjuang gitu, insya Allah. Minimal timbangannya beda. Saya kira sekali lagi kami kecewa selaku sebagai nasabah, rakyat, calon haji gitu ya, sangat kecewa. Saya nggak tahu menurut Babe Ridwan Saidi terkait dengan sejarah yang selama ini Babe pelajari gitu ya. Apakah ini pertama kali dalam sejarahnya sejak kompeni Belanda, sejak zaman Jepang, sejak mungkin kuda gigit besi, apakah belum pertama kali Indonesia batalin haji? Itu nanti saya minta dijelasin. Apakah baru pertama kali nih? Kalau ini baru pertama kali, luar biasa. Saya akan memberikan penghargaan kepada Pak Jokowi nih, karena udah berani ini batalin haji. Ini benar-benar luar biasa berani loh beliau ini, masya Allah. Mayoritas Islam, bisa jadi ada dugaan. Kemudian kita, oh ini jangan-jangan penghapusan rukun Islam ya. Jangan-jangan ada nih dugaan gitu. Dan ini berbahaya, bisa-bisa nanti anak-anak kita kan sudah diajarin tuh dari TK, SD, rukun Islam, rukun iman itu udah kagak ada tuh satu pergi haji ke Baitullah itu, hati-hati, pelan-pelan. Coba kawan-kawan sadari, ini mohon maaf nih Bang Miko ya. Coba kawan-kawan sadari, sholat di masjid sudah dibatasi. Iya. Ya pandemi katanya kan. Kalau disko di rumah. Mulai taraweh, kemudian Idul Fitri, mulai terus, kemudian pendidikan, mulai ada pembodoan secara tidak langsung, tidak boleh tatap muka. Ini harus kita lihatkan, kita perlihatkan, kita analisis ini ada apa sebenarnya. Ini mau ke arah mana? Ini kelompok siapa dan kamu sebenarnya siapa? Mungkin itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.